Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak Indonesia. Pada sore hari ini kita review lagi ya ayam-ayam kita KUB Intama Anugrah 99 atau jenaka. Pada sore hari ini kita videokan lagi ya bagaimana perkembangan ayam-ayam kita ini. Alhamdulillah ayam kita ini sehat-sehat semuanya, tidak ada kematian sampai hari ini. Dan karena cuacanya mendukung, panas, dan ayam pun membutuhkan kehangatan pada hari ini. Jadi dengan sinar matahari yang cerah, cuaca yang cerah, panas, terik, jadi suhu kandang ini menjadi suhunya mencapai 32 derajat ya. Jadi pas untuk kehangatan ayam kampung ini yang dibutuhkan ya. Jadi kalau siang ayamnya tidak perlu pemanas lagi, matikan lampu, kita hanya butuh sinar matahari aja sudah cukup. Nah, contoh ayam yang cukup panas, cukup hangat dan sesuai suhunya, itu dia menyebar, ayamnya menyebar. Ada yang makan, ada yang tidur, dan ada yang bermain ya. Dan saya lihat tadi di tempat tampan-tampan ini atau seser-seser ini kita kasih pagi tadi lumayan banyak ya, dan sekarang tinggal sedikit. Itu tandanya ayam tuh dari pagi tadi dengan terik matahari yang pas, dia terus makan terus ya. Nah, itulah yang dicari peternak biar ayam itu cepat besar, karena dia tidak merenung ya, tidak tidur saja, cuman dia lebih ke suka cari makan gitu. Dia nafsu makannya jadi timbul lagi karena sesuai apa yang diinginkan pada suhu ayam tersebut. Teman-teman sekalian, ayam kita ini populasinya masih 300 ya, 300 ekor. Dan ini kita request kemarin, bibit DOC nya adalah kaki kuning, jadi khusus kaki kuning semua ya, tidak ada kaki hitam. Jadi kenapa harus kaki kuning? Karena customer, pelanggan itu dia tidak mau mengambil resiko kalau beli suatu barang atau ayam seperti ini, karena kalau kaki hitam atau yang lain yang mukanya hitam itu biasanya kalau dihilangkan bulunya terus dibakar, itu katanya di bagian perutnya bawah itu berubah jadi hitam gitu. Jadi kalau dijual, disajikan di depan meja-meja pemotongan ayam, dia itu bentuknya kelihatannya berbeda. Jadi orang tuh mau beli itu kadang milih-milih gitu ya. Itulah yang disebut dengan kenapa harus kaki kuning, jangan kaki hitam. Nah, tapi ada juga yang kaki hitam, itu gak masalah ya, dagingnya tuh tetap merah, tetap kuning seperti ayam-ayam konsumsi yang cantik itu warnanya ya. Nah, jadi kita daripada nanti kita susah jual ya, kita request aja lah kaki kuning, khusus kaki kuning 300 ekor ini. Dan kita tengok pada sore hari ini ayamnya itu aktif ya, cantik ya, mudah-mudahan sampai finish ya. Dan ini kandang kita ini populasinya sebenarnya 1000 bisa, 1000 ekor. Nah, ini masih kita sekat ya, kita sekat. Ini isinya nanti 300, dan sebaliknya sekat kedua, sekat pertama itu nanti kita isi juga. Jadi sekat per sekat kita isi
maksimal itu 300. Jadi 300 itu kalau sudah nanti ini ayam besar, ini sudah penuh nih, ini sudah penuh, udah padat. Jadi 300 ukuran sekitar 10 kali 10, 10 kali 10 enggak, 5 meter kali 5 meter kurasa ini, iya 5 meter kali 5 meter gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan bagaimana caranya agar kandang kita ini semaksimal mungkin terisi dengan ayam-ayam yang cantik, yang bagus, nantinya bisa di panennya bisa kita atur ya. Sekat pertama nanti kita panen dulu, kedua nanti nyusul, ketiga nyusul, dan sebelum ayam sekat ketiga habis kita isi lagi sekat satu. Target kita seperti itu ya. Jadi kita isi 300 dulu untuk sekat ketiga ya, nanti insya Allah nyusul. Nah, teman-teman peternak Indonesia, jadi kalau ternak ayam itu, kita itu yang penting kalau nggak mau gagal, dari awal kita turunkan DOC itu kita lihat ayamnya itu minimal 4 jam gitu kita harus di kandang di dalam gitu. Fungsinya apa? Bukan kita itu terus nunggu dia makan nggak, kita lihat ayam itu kayak mana pergerakannya, fisiknya, inginnya kayak mana. Nah, itu yang terpenting. Jadi saat DOC masuk, kita itu wajib di kandang itu sekitar 4 jam untuk menyaksikan ayam itu maunya bagaimana. Contoh seandainya kita turunkan nih ayam DOC turun, terus kita kasih makan, kasih minum, udah kita tinggal, pasti itu nanti menghasilkan ayam yang tidak rata dan tidak efektif. Cuman kalau kita turunkan terus kita tunggu, terus kita pasang pakannya kurang, ayamnya gerombolnya di pojok, minumnya salah, nanti ayamnya loh kok gini ayamnya. Nah, nanti kita tahu tuh saat ayam diturunkan kalau kita tunggu. Jadi 0 hari itu adalah awal-awal dimana kita itu bisa memastikan ayam itu makan dan minum dengan sempurna. Nah, hari kedua sama, kita tetap pantau kayak mana ayam-ayam kita, bagaimana keinginan ayam itu. Terus ketiga seperti itu juga sampai 10 hari. Nah, kalau sudah 10 hari biasanya itu udah pokoknya kita kasih makan penuh, kasih air penuh, udah kita tinggal nggak masalah. Yang penting setiap ada air ini, tempat-tempat air ini kita bersihkan 3 kali sehari ya. Nanti yang sampah-sampah ini kita bersihkan. Terus di tampan-tampan ini kayaknya kalau sudah penuh dengan kotoran atau udah nggak layak, kita buang, kita bersihkan, kita isi lagi. Jadi sering-sering diganti, jangan sampai mengendap di situ nanti dimakan ayam, jadi ayam tuh perutnya sakit dan terjadilah mencret. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu butuh pengalaman, butuh ilmu. Karena ini sistem umbaran, rasa-rasanya saya lebih menjamin untuk kesehatannya. Kenapa? Karena ini sangat kering, bau amoniak pun tidak ada ya. Tapi kalau sistem baterai panggung ya memang dikategorikan memang juga standar. Cuman ayam itu kan butuh lari, butuh ceker-ceker, butuh bermain, butuh kejar-kejaran sama teman-temannya. Jadi kalau baterai itu kurang gerak gitu, kurang gerak, bisa kayak mana kalau dibilang itu nanti terjadi stres takutnya itu. Tapi kalau seperti ini dia lebih lapang, lebih luas, dia enjoy gitu, ayamnya tuh senang gitu. Nah, itulah teman-teman. Tapi ya tergantung kita masing-masing peternak, ada yang prinsipnya yang pakai baterai, ada yang pakai umbaran, tergantung ilmunya dan pengalamannya masing-masing.
Kawan-kawan peternak Indonesia, kita doakan mudah-mudahan ayam kita ini lancar, tidak ada halangan, sehat semua, dan bisa ditembuskan ke rata-rata 1,3 ya. Itu target kita 1,3. Jadi kalau 300 ekor kalau kita ratakan 1,3 itu nanti sekitar hampir 4 kuintal ya. Nah, sedangkan pakan kita pakan berkualitas ya, kita memang sediakan berkualitas yang proteinnya lebih tinggi, yaitu sekitar 20% protein, dan awal sampai akhir kita buat 20%, dan kita lebihkan pakannya karena kita ingin targetkan ayam dengan 300 ini menjadi 4 kuintal. Nah, 400-an kilo gitu ya. Dan harga sekarang ini mencapai sekitar 55.000. Nah, ada juga yang 50, ada juga 48, dan 48 itu harga yang paling rendah. Tapi sekarang untuk hari ini, untuk bulan ini, untuk bulan depan harga masih 50 ya, masih 50 up. Jadi sangat menjanjikan insya Allah. Yang penting ayam tuh sehat, aman, kita rawat dengan baik, terus kita teliti, kita perhatikan ayam-ayam kita ini yang mana yang kurang makan, yang mana yang kurang minum, kita harus bisa memberikannya yang terbaik. Nah, kita berikan yang terbaik ya untuk ayam-ayam, karena dengan ayam ini kita bisa menghasilkan cuan saling membutuhkan. Teman-teman sekalian, beternak itu sangat mudah sebenarnya, cuman ada orang yang bilang resikonya besar, terus modalnya besar. Ya memang betul, modalnya kalau 300 ekor ini dengan pakan kita sediakan itu lebih dari cukup 1 ton. Itu modal keluarnya itu sekitar 11 juta sekalian pakannya. Nah, itu udah pasti itu 300 ekor. Nah, nanti kalau kita isi 3 sekat 1 2 3 ya 11 kali 3 berarti kan. Nah, begitulah kira-kira. Cuman ya karena harga itu masih tinggi dan kita juga bisa memastikan beternak ayam itu mudah-mudahan sangat ringan dan memudahkan, aman, ya kita berani di situ. Karena perputaran ayam ini lebih cepat daripada bisnis yang lain. Contohnya kayak seperti kambing, sapi. Itu menurut saya ayam itu lebih cepat, karena ayam KUB ini, Intama ini panennya itu sekitar 70 hari itu udah mantap. Itu 70 hari itu udah 1 up itu dengan kualitas pakan 20%. Oke teman-teman semua, demikianlah review atau video kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam peternak Indonesia Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.